Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Ilgi akan membacakan roman atau dongeng klasik layar terkembang. Pengarangnya adalah Sutan Takdir Ali Syahbana, penerbit Balai Pustaka, terbit pertama tahun 1936. Selamat mendengarkan. Pintu yang berat itu berderi terbuka dan dua orang gadis masuk ke dalam gedung akuarium. Keduanya berpakaian cara barat. Yang tua dahulu sekali masuk memakai juk. Ini ada keterangan, juk itu adalah dari bahasa Belanda, pakaian wanita Eropa. Tobralko putih bersahaja yang berbunga biru kecil-kecil, rambutnya bersanggul model salak, berat bergantung pada kuduknya. Yang muda yang lena mengiring dari belakang memakai rok pual sutra yang coklat warnanya, serta blus pual sutra yang kekuning-kuningan. Tangan blus itu yang panjang terbuat dari georgette yang halus berkerut-kerut, mengembang di pergelangan tangan, sangat manis rupanya. Rambutnya yang lebat dan amat terjaga, teranyam berbelit-belit bergulung, merupakan dua sanggul yang permai. Gadis berdua itu adik dan kakak, hal itu terang kelihatan pada air mukanya. Meskipun muka yang tua, yang tegap perawakannya, agak bulat sedikit dan muka yang muda agak kepanjang-panjangan oleh karena ramping dan kecil badannya, garis mulut, hidung, dan teristimewa mata keduanya nyata membayangkan persamaan yang hanya dapat pada orang berdua bersaudara. Tuti yang tertua antara dua saudara itu telah 25 tahun usianya, sedang adiknya Maria baru 20 tahun. Mereka ialah anak Raden Wiriatmaja, bekas wedana di daerah Banten, yang pada ketika itu hidup dengan pensiunnya di Jakarta bersama-sama kedua anaknya itu. Maria masih murid HBS, Carpenter, Alting Stitching, kelas penghabisan, dan Tuti menjadi guru pada sekolah HIS Arjuna di Petojo. Sekarang pada hari Minggu, kedua bersaudara itu pergi melihat-lihat akuarium di pasar ikan. Pukul 7 mereka telah bertolak dari rumah, dan meskipun sepanjang jalan tadi mereka amat perlahan-lahan memutar sepedanya, merekalah tamu yang mula-mula sekali tiba di akuarium pagi-pagi itu. Lekas benar kita sampai ini, kata Maria agak kecewa. Lihatlah, belum seorang juga lagi. Bukankah lebih baik serupa itu? Sahut kakaknya dengan suara yang tidak peduli dan agak tetap dan tepat sedikit disambungnya. Sekarang kita dapat melihat segalanya sekehendak hati kita. Tadi usik-usik orang. Maria tidak menyahut lagi sebab matanya sudah tertarik oleh ikan kecil-kecil berwarna-warna merah, kuning, dan hitam yang bermain-main di antara karang yang tersusun dalam kaca. Dan meskipun telah beberapa kali ia mengunjungi akuarium itu selama ia di Jakarta, tiada jemu-jemunya ia melihat ikan-ikan yang permai itu, sehingga keluarlah sekonyong-konyong dari mulutnya suara yang gembira. Aduh, indah benar kak. Dan seraya melompat-lompat kecil ditariknya tangan kakaknya. Lihati yang kecil itu, alangkah bagus mulutnya. Apa ditelannya itu? Nah, dia bersembunyi di celah karang. Sekalian perkataan itu melancar dari mulutnya sebagai air memancar dari celah gunung. Tuti mendekat dan melihat menurut arah telunjuk Maria adiknya. Ia pun berkata, "Ya, bagus.
Tetapi suaranya amat berlainan dari adiknya, tertahan berat. Perbedaan suara kedua gadis itu ketika itu terang menunjukkan perbedaan pekerti antara keduanya. Tuti bukan seorang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat sesuatu. Keinsafannya akan harga dirinya amat besar. Ia tahu bahwa ia pandai dan cakap, dan banyak yang akan dapat dikerjakannya dan dicapainya. Segala sesuatu diukurnya dengan kecakapannya sendiri. Sebab itu ia jarang memuji. Tentang apa saja ia mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, dan segala buah pikirannya yang tetap itu berdasarkan pertimbangan yang disokong oleh keyakinan yang pasti. Jarang benar ia hendak melompat-lompat turut-menurut dengan orang lain apabila sesuatu tiada sesuai dengan kata hatinya. Sebaliknya, Maria seseorang yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja. Sebelum selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaannya yang bergelora, baik waktu kegirangan maupun waktu kedukaan. Air mata dan gelak berselisih di mukanya sebagai siang dan malam. Sebentar ia iba semesra-mesranya, dan sebentar berderau gelaknya yang segar oleh kegirangan hatinya yang remaja. Yang seorang tegap dan kukuh pendirian, tak suka beri-memberi, gelisah bekerja dan berjuang untuk cita-cita yang menurut pikirannya mulia dan luhur. Yang lain perempuan dalam arti penjelmaan pancaran perasaan yang tiada terhambat-hambat, berlimpah-limpah, menggenangi segala sesuatu di sekitarnya dengan kepenuhan kalebunya. Tetapi perbedaan sifat dan pekerti yang sebagai siang dan malam itu tiadalah berapa merenggangkan tali ilahi yang telah memperhubungkan orang berdua beradik itu. Teristimewa sesudah bunda mereka berpulang 2 tahun yang lalu, sehingga tinggallah mereka bertiga saja dengan ayah mereka. Kedua belah pihaknya berdaya upaya memaklumi dan menghargai masing-masing. Tuti berusaha sedapat-dapatnya menggantikan kedudukan dan pekerjaan bundanya. Sekalian pekerti dan kelakuan adiknya itu dicobanya menerimanya dan menyesuaikannya dengan hatinya, dan meskipun hal itu tidak dapat dalam segala hal dalam hidup bersama-sama, usahanya itu jelas membawa ketenangan dan kerjasama bagi Maria sendiri yang masih sebagai anak burung mengepak-ngepakkan sayap, belum mendapat tempat bertengger. Pimpinan Tuti yang tiada dinyatakan benar kepadanya itu terasa sebagai keamanan. Rit. Berbunyi pula pintu akuarium dibuka orang, dan ketika itu masuk seorang laki-laki muda, tinggi badannya dan bersih kulitnya, berpakaian putih berdasi kupu-kupu dan berkopiah beludu hitam. Sesaat yang tiada terkira pendeknya, tertegun ia di tengah pintu, sejurus rupanya, hilang pikirannya, tak tahu apa yang hendak dikerjakannya melihat kedua perawan itu. Tetapi segera ia terus melangkah ke dalam, dan sepatunya yang berkilat-kilat itu berbunyi berderit-derit di lantai. Gadis berdua itu berpaling sebentar memandang tamu yang baru itu. Mereka mendekat, merapat digerakkan oleh suatu gerak yang tiada terkaji, seperti anak ayam berkumpul pada induknya, digerakkan oleh sesuatu tenaga yang tiada dapat diketahui. Berbunyi pula pintu beberapa kali berturut-turut, masuk seperindukan 7 orang anak beranak. Ayah berkain panjang, memakai jas buka putih dan dasi panjang yang ungu, sedangkan kepalanya ditutup oleh ketuk udang Jogja. Ibu yang di tangan kirinya menggendong anaknya yang bungsu, yang kira-kira 2 tahun usianya, memakai kebaya pual yang biru berkembang keputih-putihan. Di dalam gedung akuarium itu mulailah ramai suara manusia. Kanak-kanak berempat itu bersenda gurau lari dari hadapan kaca yang satu ke hadapan kaca yang lain, mengamat-amati ikan berbagai jenis dan bentuknya. Lihat ikan itu sangat besar, toh, kata seorang anak laki-laki yang kira-kira 5 tahun umurnya.
kepada saudaranya yang tiada berapa jauh berdiri daripadanya, menghadap kaca tempat ikan yang besar-besar. Segala orang melihat kepadanya, dan melihat sebanyak itu orang memandangnya, dibuangnya mukanya, seolah-olah tiba-tiba malu ia mendengar suaranya sendiri dan melihat mata manusia sebanyak itu menoleh kepadanya. "Oh ya, besar," jawab kanak-kanak yang lebih besar daripadanya dan yang dipanggil Tok tadi. Tetapi ikan yang dibawa orang di sana tadi jauh lebih besar. Lebih besar, ya barangkali lebih dari 2 kali, kata Suparto menekan kata adiknya itu. Dari sudut gedung akuarium itu berteriaklah seorang gadis kecil, rupanya yang tertua di antara 5 beradik itu, memanggil adik-adiknya. Ikan yang ganjil dan lucu benar ada dilihatnya di sana. Ketiga anak laki-laki itu pun berlari melompat-lompat datang mendapatkannya. Melihat kegirangan saudara-saudaranya yang tiada pernah diam, barang sekejap juga pun itu. Melihat kegirangan saudara-saudaranya yang tiada pernah diam, barang sekejap juga pun itu, anak yang bungsu yang di tangan ibu tidak dapat ditahan-tahan lagi. Ia menggelompar, hendak turun, hendak serta berlari-lari. Baru saja dicecahkan ibu kakinya di ubin, ia telah berteriak-teriak, dan kakinya yang belum kukuh tegaknya itu dilangkahkannya secepat-cepatnya menuju kepada saudara-saudaranya. Ibu tersenyum melihat anaknya yang bungsu itu oleng berlari-lari, dan takut biji matanya itu jatuh, diiringkannya lah dari belakang. Tetapi waktu ia melalui Tuti dan Maria yang sedang asyik melihat ikan, sekonyong-konyong rupanya minatnya bertukar, dan dengan tiada disangka-sangka sedikit juga pun ia berhenti dan pergi. Mendekati gadis berdua itu, ditepuknya Tuti dari belakang seraya berkata dengan suara yang halus, "Tante." Terkejutlah berbaliklah Tuti dan seraya tersenyum, dipegangnya tangan yang kecil yang menepuknya itu. Maria bangkit sekali perhatiannya kepada anak yang jenaka dan berani itu. Berseri-serilah mukanya dan dengan suaranya yang lemah lembut katanya, "Adik, mau kemana?" Ia mendekat dan seraya dibelai-belainya rambut yang halus kepirang-pirangan itu, disambungnya pula. "Adik manis betul, siapa nama adik?" Anak kecil yang jenaka itu tercengang, rupanya baru ia insaf bahwa ia tersesat ke lingkungan orang yang tidak dikenalnya. Maria tersenyum melihat ibu yang berdiri di belakang anaknya itu, seolah-olah daripadanya diharapkannya jawaban pertanyaan itu. Suparno? Suparno manis betul, bukan? Nanti tante beri coklat ya." Maria membuka tas yang dijingjingnya dan dikeluarkannya sebuah coklat bundar sebesar empu jari terbungkus timah. Bersinar-sinar muka anak yang kecil itu menyambut makanan yang lezat itu, dan ia hendak terus berlari-lari sekali kepada saudara-saudaranya memperagakan coklat yang diperolehnya itu, ketika matanya tertarik kepada anak muda yang waktu itu lalu tiada berapa jauh daripadanya. Seraya menunjuk kepadanya, lahir dari kalbunya yang jernih itu ucapan yang tidak dibuat-buatnya. Om no. Anak muda itu tersenyum mendekat seraya melihat ayah dan bundanya yang tiada berapa jauh berdiri daripadanya. Dipegangnya tangan kanan kanak-kanak itu selalu bersalaman, dan seraya melihat kepada tangan kiri Suparno, berkatalah ia, "Beri Om saja coklatnya." Tetapi mendengar itu Suparno melepaskan tangan kanannya, dan tangan kirinya bertambah dijauhkannya ke belakangnya. Sambil melihat kepada Maria keluar dari mulutnya yang kecil itu, Tante kasih no." Seketika anak muda itu memandang kepada Maria yang mengamat-amati perbuatannya dengan anak kecil itu. Ia tersenyum tak tentu artinya.
Dengan tiada terduga-duga, Suparno telah berlari-lari menuju saudara-saudaranya. Sebentar laki-laki muda itu mengiringkannya dengan matanya. Dengan tiada sengaja ia memandang kepada Maria. Mata mereka bersua dan keduanya tersenyum, membuang muka tak tentu arahnya. Laki-laki muda itu terus melangkah seraya meluruskan kopiahnya yang sudah lurus dengan tiada berpikir sedikit jua pun. Beberapa lama masing-masing asik pula melihat-lihat ikan dalam kaca-kaca itu. Setelah habis mengelilingi sekaliannya, keluarlah Tuti dan Maria. Ketika daun pintu yang besar itu berbunyi dibuka mereka, laki-laki muda itu mengangkat kepalanya melihat sejurus. Beberapa lamanya gadis dua beradik itu berjalan-jalan di beranda akuarium mengamat-amati ikan-ikan yang ganjil yang tersimpan dalam kaca dan botol di situ. Setelah selesai pula perlahan-lahan mereka melihat-lihat sekeliling gedung itu dan akhirnya menuju mendekati sepeda mereka masing-masing. Ketika itu keluar pula pemuda itu dari dalam dan ia pun menghampiri kedua gadis itu, sebab sepedanya terletak dekat sepeda mereka. Sambil memandang ke arah pasar, berkatalah ia setengah kepada dirinya sendiri dan setengah kepada perawan berdua itu. "Oh, itu banyak orang datang." Kedua-duanya memandang ke arah pemuda-pemuda yang datang itu. Ketika itu juga terhambur dengan girangnya dari mulut Maria, "Lihat, lihat, itu Los Je Kori, itu Los Je Kori." "Ya, alangkah banyak temannya," ujar Tuti kepada Maria. "Ah, lekas amat kita keluar tadi," kata Maria dengan suara yang agak menyesal. "Marilah kita masuk lagi bersama-sama mereka." "Apalah gunanya? Baiklah kita pulang. Kita tadi berjanji akan pergi ke Jatinegara dengan Bapak," sahut Tuti kepada adiknya Maria. "Kenalkah Sus berdua akan orang banyak itu?" tanya pemuda itu, yang sejak dari tadi tiada juga melepas-lepaskan pandangannya dari pemuda-pemuda Eropa yang menuju ke akuarium itu. "Tentu," jawab Maria dengan lancar dan gembira, seolah-olah menyatakan kegirangannya yang tiada tertahan-tahan melihat teman-temannya itu. "Los Je, Clara, Kori, sekaliannya itu temanku di sekolah." Baru saja habis perkataannya itu segera ditundukkannya kepalanya, sebab ketika itu terasa kepadanya bahwa mulutnya terlampau lepas kepada pemuda yang belum dikenalnya itu. Mukanya yang halus kekuning-kuningan itu menjadi merah oleh malunya. Tetapi mendengar perkataannya berjawab itu, pemuda itu lebih berani. Maka ujarnya pula selaku menekan saja, "Kalau demikian, rupanya sesekolah HBS, Carpenter Alting Stitching." "Sesungguhnya demikian," jawab Maria setelah menggelengkan kepalanya untuk menjauhkan rambut yang halus yang menutupi mukanya. Jadi kenal juga Tuan dengan mereka?" tanyanya pula, sebab sesungguhnya yang datang itu sahabat karibnya benar di sekolah. "Kenal benar tidak," jawab anak muda itu. "Tetapi saya tahu dari kenalan saya yang sama-sama dengan mereka itu sekarang, bahwa mereka itu sekolah HBS, Carpenter Alting Stitching." "Anak muda, student tabib tinggi itu?" "Ya, sama-sama belajar dengan saya," kata pemuda itu. Sejurus Maria memandang kepada kakaknya yang ketika itu sedang memutar-mutar pijak-pijak sepedanya yang agak sendat rupanya. Waktu itu tiba-tiba terkilat di kepalanya apa yang dikatakan pemuda itu. Jadi ia seorang student, demikian pikirnya dalam hatinya, dan lekas berkatalah ia kepada kakaknya, "Banyak benar kawan mereka itu, Kak." Sementara itu, kumpulan pemuda Belanda, 5 orang gadis dan 4 orang laki-laki itu telah dekat kepada mereka. Gadis-gadis yang lain itu pun rupanya teman Maria sesekolah. Amatlah riuhnya Maria bersendak gurau.
dengan teman-temannya itu. Maria dan Tuti diajak mereka melihat ke dalam sekali lagi, dan sebenarnya Maria telah melangkah akan mengikutkan teman-temannya yang riang itu. Tetapi segera Tuti mengingatkan sekali lagi bahwa ayahnya menanti di rumah untuk pergi bersama-sama ke Jatinegara mengunjungi bibinya yang baru bersalin. Pada itu pemuda itu telah asyik bercakap-cakap pula dengan temannya. Dalam percakapan itulah dengan tiada sengaja terdengar kepada Maria bahwa nama pemuda itu Yusuf. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.